Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syafaqah wan nasihah ila anqal wa dhul aqli la yaslam min jahilin yasumuhu dhulman wa'dina wa'nih wa i'nata falyakhtaris silma an harbihi wal yalzamal insata. Nah, dhul aqli, orang yang berakal itu, orang berilmu, teman-teman ya. Orang berilmu, orang berakal, la yaslam min jahilin, tidak akan selamat dari orang jahil. Maksudnya mesti ada aja orang jahil, tidak mungkin lepas dari orang yang bodoh. Bukan berarti maknanya la yaslam tidak selamat, dia bakal kalah, bukan ya. Maksudnya tidak lepas dari orang bodoh. Orang alim, orang berakal tidak lepas dari orang bodoh. Mesti ada aja orang bodoh yang mengatakan akan dia, mengganggu dia dan semacamnya. Menfitnah dia, ya, kata Habib Ali kemarin yang di pengajian, ya. Yasumuhu dzulman, yang akan berbuat dolim. Yasum ini maksudnya itu disyaratnya yukalib alai al-amal syak, yang memaksa untuk berbuat sesuatu yang syak, yasyuk ya, yang menyulitkan, ya, yaitu berupa kezaliman wa i'nata dan kerusuhan, berbuat dolim dan berbuat rusuh, ya. Orang alim mesti tidak lepas dari itu sepanjang zaman, gitu ya, sepanjang zaman. Maka oleh karena itu falyakhtaris silma an hirbihi, maka hendaklah memilih asilma, selamat, an hirbihi, ala hirbihi, untuk daripada memeranginya. Maksudnya lebih baik diam, pilih selamat, tidak usah daripada memerangi dia, daripada melawannya, gitu ya. Karena kalau dilawan maka sama-sama bodoh, ya kan? Wal yalzamal insad, dan hendaklah diam, dan harus diam ketika ada orang bodoh mencaci maki, maka diam, ya. Nanti dia bakal berhenti sendiri, ya. Kalau sekarang orang bodoh bukan keluar enggak ya, mereka enggak bicara di mulut, cuma bicara di medsos. Bagaimana caranya? Tidak usah dibalas, gitu. Dikomentari, tambah tinggi ratingnya, dapat uang dia. Kalau sekarang gitu, ya. Jadi zaman sekarang ini kalau pingin tenar, pingin banyak uang, gampang, ya. Buka aplikasi snack semacamnya, terus bikin postingan yang kira-kira bikin orang keruh, banyak orang melihat, dikomentari dan lain-lain sebagainya. Sudah postingannya sekian ribu, sudah dapat uang. Ya, mereka yang untung, ya kan? Wes berbuat rusuh, berbuat fitnah, dapat untung, ya. Yang komentari yang rugi, tua susah, gitu ya. Cuma nggak usah dikomentari. Insota, apabila mereka berbicara, angkat suara, keluar gitu ya, maka diam. Insot sama sota beda ya. Insota sama insota. Kalau pertama al-insot itu diam. Kalau sota itu in tambahan, ya. Jadi, dan hendaklah diam jika sota mereka bersuara. Itu kata saut, sota yasutu sautan, ya kan? Gitu. Kemudian berikutnya faslun fil istifadah, fasal di dalam mengambil faedah. Wa yanbaghi an yakuna talibul ilmi mustafidan fi kulli waqtin hatta yahsula lahul fadl.
layak bagi pelajar ilmu itu hendaklah mustafidan, harus mengambil faedah. Ya, mengambil faedah. Jadi ada faedah diambil, ada faedah ketemu di mana diambil. Sebenarnya kita sebutkan kemarin. Ya, ada orang ngasih nasihat kok bagus, diambil. Pak, apa tadi antum kok ngomong kalam bagus? Apa? Suruh ulangi enggak apa-apa. Ya, gitu. Fi kulli waqtin, di setiap waktu. Fi kulli waqtin, di setiap waktu. Hatta yahsula lahul fadl, sehingga dia akan sampai dia menghasilkan keutamaan. Karena kalau kita banyak faedah, banyak ilmu, banyak maqalah, berarti kita sudah dapat keutamaan. Gitu. Orang ahli ilmu ini ketok pinternya kalau dia sering makolahnya keluar, gitu ya. Nggak diem tok. Ya. Makalah, ada makalah ini, ada makalah itu, begitu. Maka dihafal. Jadi bagi kita nggak boleh lepas dari buku kecil, pulpen, gitu ya. Bawa tas, kalau ndak jadi sakunya. Zaman sekarang lebih mudah lagi, yang nanti kalau ada yang punya HP, HP-nya di apa tadi? Ada apa dipasang keyboard Arab, nanti cukup nulis. Itu sekarang nggak usah nulis sekarang ya. Sekarang nggak usah nulis kalau ada faedah, cukup dibaca, dekatkan HP-nya wis nulis dewe. Ya, nulis sendiri. Sudah tersimpan di dalam HP-nya tadi faedah, pengen ndak hilang, taruh di Google semari. Ya, sampai mati ada ini data. Bahkan kita mati dah Google-nya belum mati, ya, gitu. Nah, nanti kita perlu dibuka lagi, kita ditulis ini dulu tahun sekian dapat ini ketika gitu, ya. Wa tariqul istifadah ayyakuna ma'ahu fi kulli waqtin mihbarah. Nah, ini ya cara untuk mengambil faedah tadi. Bagaimana caranya? Ayyakuna ma'ahu fi kulli waqtin mihbarah. Hendaklah ada bersamanya itu setiap saat harus ada mihbarah, pena, pulpen. Mihbarah itu tinta sebenarnya. Cuma di sini maksudnya dulu tuh kan orang enggak pakai pulpen semacam ini. Jadi tinta itu ada wadahnya sama pakai tinta. Oh tadi ditutul tuh dah. Nah, itu dulu seperti itu. Tinta emboh, sekarang apa dulu namanya? Tinta tutul. Sekarang enggak ada itu. Sudah hampir punah. Jadi mesti santri pondokan pakai itu tutul tuh. Tintanya buat sendiri, ada bahannya. Jadi harus ada pulpen. Gitu ya. Penting pulpen. Lupa buku, kalau pulpen masih ada masih lumayan. Ya, enggak ada bukunya tulis di tangan, masih lumayan. Hafalan setelah hafal dihapus sudah mari dapat faedah. Nah, itu. Hatta yaktuba ma yasma'u minal fawaid al-ilmiyah, sehingga dia bisa menulis apa yang ia dengar, apa yang ia lihat, apa yang ia temui daripada faedah-faedah ilmu, ya kan? Kila disebutkan man hafidha farra wa man kataba man hafidha farra wa man kataba syai'an qarra. Barang siapa yang menghafal sesuatu, barang siapa yang menghafal maka farra. Hafalan tadi bisa jadi bakal lari, hilang, lupa. Tapi waman kataba syai'an qarra. Dan barang siapa yang kataba menulis sesuatu maka akan tetap tulisan ini, tidak bakal hilang. Kalau gitu kita tidak usah menghafal, udah kita dihafal, kita menghafal, tapi juga tetap kita tulis itu hafalan kita. Suatu saat menjagani, kalau suatu saat kita lupa, kita masih bisa buka lagi. Tahu ya? Tapi kita ya jangan terfokus kepada tulisannya tapi harus dihafal. Siapa tahu lupa kitabnya, kita kemana-mana disuruh orang mungkin beri tausiah atau apa, kita sudah tinggal mengucapkan saja. Enggak ada alasan ngapunten. Notes kulo hilang. Lah terus sampai nyopo, gak bisa ilmu berarti sekarang, gak ada ilmunya berarti. Gitu.
Bodoh lagi kalau kita mengandalkan tulisan saja. Ya, jadi tulisan ini supaya abadi, disimpan. Kalau sekarang alhamdulillah sekali lagi kita ya seperti kita sebutkan tadi, terus ada alat-alat elektronik tambah cepat simpanannya. Tidak ada di rak tapi ada di HP. Wah, lebih cepat lagi. Tidak bakal hilang itu. Ya. Man hafidha farra wa man kataba syai'an qarra. Barang siapa menghafal maka akan lari hafalannya, bisa hilang, bisa lupa. Dan barang siapa yang menulis sesuatu maka akan qarra, tetap ini tulisan. Ya, tidak bakal hilang. Asal disimpan, ya ojo diseletakno di gua dibakar hilang. Berarti orang ini tidak punya himmah dengan ilmu. Wakila, dan disebutkan al ilmu ma yu'khadhu min afwahir rijal li'annahum yahfadhuna ahsana ma yasma'un wa yaquluna ahsana ma yahfadhun. Wakila, dan disebutkan, ada yang mengatakan ilmu itu adalah apa yang diambil dari mulut-mulut atau lesan-lesannya al-rijal, ulama. Rijal ini tokoh-tokoh atau ulama-ulama besar, ya, rijal namanya. Jadi orang-orang besar, orang-orang hebat itu namanya rijal. Kalau tidak hebat namanya perempuan. Nah, gitu ya. Hatta perempuan pun kalau hebat, kalau punya kemuliaan, punya keistimewaan, disebut rijal juga. Karena rijal ini bisa juga yang dimaksud adalah orang fisik. Ada yang dimaksud juga rojul rijal ini adalah sifat. Jadi rijal itu bisa perempuan juga. Kalau yang dimaksud adalah rijal itu sifat. Ada orang dia tidak punya apa-apa, tidak punya keistimewaan, wah pengecut dan lain sebagainya, berarti dia perempuan, ya kan ya? Penakut. Ono cecak mencolot belayu jerit-jerit, cecak, ya. Corot waduh tambah, padahal corot tidak tahu bos mencolot enggak karuan. Kalau perempuan tidak apa-apa, ya. Kalau laki kok wedi corot. Tikus apalagi ya, waduh tikus tambah belayu dicokot. Ya, tikus. Iki wetok apa laki gitu ya. Ada perempuan itu berani, ulo itu dicakek itu. Tikusnya dibuat mainan perempuan. Oh, ini materi untuk perempuan ini, maksudnya sifatnya, sifat orang laki pemberani. Kalau fisiknya tetap perempuan. Ya. Gitu. Karena kan sifat perempuan biasanya kan identik dengan takut gitu ya, perempuan nih identik dengan lemah. Tapi kalau ada perempuan yang hebat namanya tetap digolongkan dengan sifat-sifat rijal. Rijalillah, rijalullah. Orang-orang tokoh hamba-hamba Allah yang hebat-hebat itu rijalullah. Para aulia, hatta perempuan rijalullah juga sebenarnya. Karena ini sifat. Gitu ya. Maka di sini disebutkan al-ilmu ma yu'khad min afwahir rijal. Ilmu itu adalah yang diambil dari lesan-lesan atau mulut-mulutnya orang-orang hebat, orang-orang ulama. Kenapa? Li'annahum yahfadhuna ahsan ma yasma'un. Karena mereka ini menghafal paling baiknya apa yang mereka dengar. Jadi yang dianggap mereka bagus, masya Allah, mereka bakal dihafal. Nah, jadi kalau ada orang rijal, orang-orang soleh, orang-orang apa tadi? Ulama dia mengeluarkan kata-kata nasihat, kata-kata makalah, berarti ini adalah sesuatu yang terbagus dia yang ada pada dirinya. Kenapa? Karena mereka tidak akan menghafal kecuali yang mereka pilih yang dianggap mereka bagus. Maka perlu ditulis. Ya, ada orang-orang tokoh aulia kok mengucapkan makalah, faedah, tulis. Ini adalah faedah terbaik. Kenapa? Dia tidak memilih kecuali terbaik. Gitu. Wa yaquluna ahsan ma yahfadun. Dan mereka akan mengatakan paling baiknya apa yang mereka hafal. Gitu ya. Tidak mungkin orang aulia, orang-orang yang dekat dengan Allah, kata sak kata itu mereka pikir, gitu ya. Kalau sekiranya kata ini kurang bagus, tidak bakal disebutkan.
Makanya kalau sekali lagi ketika ada maqalah, ada faedah dari aulia, dari orang-orang besar, tulisan. Nah, gitu ya. Kemudian wa sami'atu Syekh Al-Ustaz Zainul Islam Al-Ma'ruf bil Adib bil Mukhtar. Kata si pengarang ini, aku telah mendengar dari Syekh Al-Ustaz Zainul Islam Al-Ma'ruf bil Adib bil Mukhtar. Adib bil Mukhtar ini gelarnya. Yaqul, dia mengatakan, Syekh Al-Adib bil Mukhtar ini mengatakan, qala Hilal bin Yasar. Berkata Hilal bin Yasar, ra'aitun nabiyya, ini seorang sahabat ya. Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, li ashabi, mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, syai'an, sesuatu minal ilm wal hikmah. Nabi mengatakan sesuatu kepada sahabat-sahabatnya, sesuatu ini berupa ilmu dan hikmah. Fakultu, maka aku mengatakan, katanya Hilal bin Yasar, aku mengatakan, ya Rasulullah, a'idli ma qulta lahum. Ya Allah, tolong ulangi lagi ya Rasulullah kepadaku apa yang kau katakan pada mereka. Mungkin Hilal bin Yasar ini telat gitu ya, telat datangnya mungkin. Faedahnya sudah dikatakan oleh Nabi, ya, dia belum mencatat. Ya. Nah, maksudnya disuruh ulang tadi, mau dicatat ini sama si Hilal bin Yasar. Ya, maka Nabi bertanya, faqala li, nah, Nabi mengatakan kepadaku, bertanya, setelah aku meminta, kata Hilal bin Yasar, meminta untuk diulang lagi ucapan Nabi tadi kepada Nabi. Nabi balik bertanya, hal ma'aka mihbarah? Nah, kata Nabi ya, apakah kamu punya mihbarah, punya tinta, punya pena? Maksudnya mau ditulis gitu ya maksudnya. Kalau ditulis ya enggak apa-apa diulang, gitu ya. Fakultu, maka aku jawab, aku katakan kepada, kata Hilal bin Yasar, ma ma'i mihbarah. Ya. Aku enggak punya pena wahai Rasulullah. Ma ma'i mihbarah. Ma ma'i mihbarah, tidak ada padaku atau aku tidak punya mihbarah, tidak punya pena. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, ya Hilal, wahai Hilal, la tufariqil mihbarah, jangan pisah dengan pena. Jadi kita ini apa tadi? Berarti kita bawa pena di saku kita, hukumnya apa berarti? Sunnah, ya kan? Nah, gitu ya. Kita kalau tidak belajar, tidak tahu, dikira cuma gaya tok ya, beli pena apa snowman apa pilot 2000 wis pahalanya 24 jam nyantol di saku, entah ente buat nulis atau tidak, yang penting ada di saku, asalkan ono penae, ojo pasti enggak mangsa, ndak kudu mangsa. Kenapa? Niatnya kalau ada faedah segera ditulis begitu, ya. Pondo 2.500, 5.000 wis oleh gaya oleh pahala. Bayangkan ya. Oleh gaya, oleh pahala. Kayak Asrofi ini ada pulpennya, itu ada, wah, pahala kape. Anak belum, anak di tasku ya. Soalnya anak salin tadi, anak salin. Tadi ini cuma baju di sini. Kalau keluar pakai baju takwa yang sekian. Salah paham ya? Ya. Lek kayak tak tulis di HP, udah HP tinggal mocong ini, ya, ketulis sendiri. Ya, ada aplikasi notebook itu sampai 4 tahun sih ada, makalah 4 tahun yang lalu. Ya kenapa? HP-nya ganti, taruh di Google, wes Google-nya diaktif terus sampai terus menerus. Ya, HP rusak ganti, masuk Google, masuk lagi. Jadi faedah ndak hilang-hilang. Nah gitu. Ya. Di pondok ya pakai, tapi tetap pakai pulpen karena ini yang ciri khas sunnah gitu ya. Kalau HP ini modern, ya enggak apa-apa lah HP modern. Ini berarti santri milenial berarti. Ya. Tapi juga jangan tinggalkan salaf. Santri salaf ada pulpennya. Gitu. Ya. Kalau santri HP ini jor-joran gede kayak medeni wong.
Iki santri ya apa kok HP-nya kok geden-geden gitu. Kok gak nggawa layar sekalian sing 50 in kayak TV itu ya, dipetenteng gitu. Ya. Kalau ada, enggak ada insyaallah. Gitu. Ya. Jadi perlunya pulpen ya, supaya nanti kita bisa nulis faedah. Ini hukumnya sunnah, ternyata ada riwayat mengatakan, ya kan, kita enggak pernah tahu ini. Yang tidak pernah baca ini baru tidak pernah tahu ya. Jadi kata Nabi, la tufariqil mihbarah, jangan pisah dengan pena, jangan. La tufariqil mihbarah. Kenapa? Fa innal khair fiha wa fi ahliha ila yaumil qiyamah. Karena kebaikan itu ada pada pena tadi. Maksudnya kalau dimanfaatkan ya buat nulis, buat apa namanya, nulis faedah, nulis ilmu, yang pasti faedah. Orang punya pulpen pasti faedah. Apalagi tulisnya bagus. Ya, ada riwayat mengatakan, perbagusilah tulisan kalian, maka sesungguhnya bagusnya tulisan itu adalah sumbernya rezeki. Nanti ada ya di bab apa nanti, bab masalah rezeki ada. Jadi orang kalau tulisnya bagus itu sumbernya rezeki. Karena nanti orang tidak bisa nulis, kon tulis noh, tolong tulis noh gitu ya. Dapat uang kalau tulis khotnya bagus, ya kan? Karena ada di HP itu tulisan-tulisan kadang masih ada sebagian masih lebih bagus yang ditulis tangan sendiri kadang-kadang. Lebih apa? Lebih ada seni, gitu ya. Kan kalau tangan kan ada seni kan, ada perasaan. Kalau di HP detik-detik itu ya pokoknya ngono-ngono tok dah. Paten, tidak ada seninya, tapi kalau tangan ada seni. Nah, bagusnya tulisan itu dapat menyebabkan luasnya rezeki, itu sumbernya rezeki. Maka usahakan tulis-tulisnya bagus, ya kan? Tiru guru-guru yang tulisannya bagus itu tiruan. Ojo yang guru tulisannya elek ditiru, jangan. Tidak apa, gurunya mungkin gurunya ini tidak sempat belajar khot, tapi yang bagus tiruan. Gitu. Kalau enggak ya belajar sendiri, beli buku khot, apa buku khot ya ada kan, ada tingkat pemula, buku kaligrafi, nah, itu perlu kita pelajari kalau bisa. Saya enggak ada gurunya loh, sekarang gampang. Nanti malam Jumat itu samping apa namanya, lihat apa film ya, terus cari belajar khot, terus engko ono Mbah Gogel yang ngajari situ. Khot kan tidak masalah kan. Cuma kalau ilmu jangan ke Gogel ya. Kalau khot sekadar khot saja ya, daripada tidak bisa tidak apa-apa. Nah, gitu. La tufariqil mihbarah, jangan kau tinggalkan pena. Fa innal khaira fiha, karena kebaikan itu ada di dalamnya, wa fi ahliha, dan di dalam orang dan pada orang yang ahli membawa pena, begitu ya. Wa fi ahliha ay fi ahli hamlil mihbarah, dan ada pada orang yang ahli membawa pena sampai kapan? Ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Begitu. Ya. Kemudian wa wasa sadr syahid, dan berwasiat as-sadrus syahid Hisamuddin libnihi, kepada anaknya Syamsuddin. Apa kata beliau? An yahfad kulla yawm yasiran minal ilm wal hikmah fa innahu yasirun wa an qaribin yakunu katsira. Jadi as-sadrus syahid Hisamuddin berwasiat kepada putranya yang bernama Syamsuddin. Beliau berwasiat hendaklah selalu yahfad, ya apa, menghafal setiap hari itu yasiron, sedikit minal ilm. Jadi kita setiap hari harus ada rutinan nambah hafalan, walaupun sedikit-sedikit ya. Ojo enggak sama sekali. Ya alhamdulillah kalau masih ada ya, insyaallah tiap hari tetap ada kan. Cuma ojo lali gitu ya, jangan dilupakan. Ya kayak yang kemarin kita sebutkan, pertama baca 5 kali, besoknya 4 kali, besok lagi 3 kali, sampai setelah itu baru sekali-sekali sampai dia tidak lupa. Nambah lagi, begitu. Yang sekarang dipelajari, nanti malam dibaca berapa? 5 kali. Besok baca 4 kali, begitu.
yang besok pelajari, yang kemarin pelajari, tadi malam sudah dibaca 5 kali, nanti malam 4 kali. Jadi gitu terus rutin. Kalau bocor benda ya. Itu salah satu cara supaya cepat cekat ya. Ilmu kita yang kita dapatkan tuh cekat. Ndak hafal minimal kalau ditanya tahu gitu loh ya. Nah, gitu. Kemudian berikutnya hendaklah menghafal setiap hari sedikit daripada ilmu dan hikmah. Fa innahu yasir, ini gampang sedikit, mudah, ya kan kalau sedikit. Tapi wa an qaribin yakunu katsira, bentar lagi satu saat nanti berapa hari bakal banyak. Kalau sehari itu 10 hari bisa 100, ya kan? Ya karing hitung toh. Ada makalah kan ya, dibaca apa enggak itu? Apa itu? Yang jam ya. Jarum jam disuruh bergetar berapa juta getaran itu. Jamnya sambat, aduh, pirang juta rek. Setahun pirang juta getaran ini. Enggak mampu. Wes sebulan sekian enggak mampu. Wes sedino sekian enggak mampu. Wes setiap detik 1 getaran. Kalau ini mampu ya. Kalau detik 1 getaran saya mampu kata jam. Padahal nanti jumlahnya segitu. Nanti kalau disuruh baca 10.000 kali ya hafalan langsung down mati bisa. Belum menghafal nus mati karena langsung shock gitu. Tapi kalau sehari enggak mampu 40 hari ya sudahlah. Dicicil. Gitu ya. Cicil. Sehari kalau sehari penuh suruh baca 10 kali enggak mampu, ya sudah pagi 1, siang 1, dohor 1, kan gampang kan? 1 nanti jumlahnya tetap 10. Ya. Jadi kalau dicicil sedikit-sedikit ya bakal gampang. Maka di sini jangan langsung banyak, sedikit dulu. Gitu ya. Kalau kita langsung ngapal hadis 40 hadis ya enggak bisa. Ya 40 hadis ini cicilan satu-satu jadi mudah. Sehari 1, 40 hari sudah mari. Iya kan? 1 hari 1 hadis. Kalau 40 hari 40 hadis. Kalau setahun 360 hadis. Banyak ya. Kalau 3 tahun 1000 lebih. Ya. Mondok 3 tahun wes hafal 1000 hadis lebih. Lek mondoknya 9 tahun ya sudah berapa itu dah? Jadi ahli hadis nanti. Sak kampung kena madani. Ya. Kena madani nanti. Ya. Cecil setiap hari 1 hadis. Gitu kan? Gampang. Ya. Katanya gampang, kalau dibaca ya repot. Gampang kalau kita punya kemauan, tapi kalau nggak ada kemauan ya repot ya. Nah itu. Washtara Isam bin Yusuf qalaman bidinarin liyaktuba ma sami'a fil hal. Pernah ishtara membeli siapa Isam bin Yusuf? Membeli apa ini? Qalaman, pena. Bidinarin dengan beberapa dinar, ya bidinarun dengan dinar. Kalau uang dinar berapa ya? Ya, 1 dinar berapa sudah? Ya. Untuk apa itu? Liyaktub ma sami'a fil hal, untuk menulis supaya bisa menulis apa yang ia dengar fil hal saat itu, karena mungkin pulpennya hilang atau ketinggalan. Jadi dia tetap langsung beli supaya tidak lepas, tidak kosong dari pulpen yang yang nanti mau dibuat nulis faedah saat itu. Kalau kita enggak kan? Karya ode omah ya wes, ya sudah nganggur, ya. Sing depan menjelaskan faedah bus pirang puluh faedah, yang di sini tetap nganggur. Malah yang enggak bawa pulpen tambah nyantai, ya kan? Bisa tidur, ya kan
karena nggak nulis, ndak pengen nulis, ndak punya himmah tergerak hatinya untuk nulis. Nah, gitu. Fal umru qasirun wal ilmu katsir. Ingat katanya, umur itu sedikit pendek, tapi wal ilmu katsir, ilmu itu banyak. Jadi kita ini kalau untuk mencari ilmu dengan sempurna kita tidak bakal nutut. Ilmu itu banyak. Lah umur itu sedikit lah. Kalau kita sedikit tapi banyak dikosongi lah, apa nih? Wes sedikit banyak kosongnya dapat apa? Ya kan? Disebutkan kata Al-Imam Ali karamallahu wajhah, misalkan lesan ilmu itu dikasih lesan, bisa bicara, maka ilmu itu akan mengucap setiap saat, ya wahai pelajar ilmu, a'tini kullak u'tika ba'di. Dihafal gitu ya. Kalau belum hafal dihafal, kalau sudah hafal ya eling-eling aja. Apa? A'tini kullaka u'tika ba'di. Pelajar ilmu, berikan semua jerih upayamu, waktumu, kullak semuanya kepadaku. Ibarat 24 jam wes buat cari ilmu, gitu ya. Cok turu, cok mangan, mutolaah tok. Tetap kata ilmu, u'tika ba'di, aku akan berikan kepadamu ba'di sebagianku. Ya, jadi kalau kita ngasih sepenuhnya kepada ilmu, kita curahkan kepada ilmu, ilmu akan memberi kepada kita cuma ba'di sebagian saja. Ya apa nih? Ya apa, kalau kita tidak memberi semuanya, ilmu tidak bakal ngasih apa-apa. Kalau kita ada, kita kasih sebagian, ilmu tidak bakal ngasih apa-apa pada kita. Yang ngasih penuh saja dapat separuh, ibaratnya dapat sebagian. Nah, kata sebagian ini adalah suatu hal yang mubham, embuh sebagian kecil, embuh setengah, embuh besar kita tidak tahu. Pokoknya sebagian, kita kata ilmu. Nanti kasihkan kepada saya semua. Tak saya kasih Anda sebagian. Nah, bagaimana kalau kita ngasih sebagian ilmu, mau bilang apa ilmu? Kak tak kei gitu ya. Ente kasih sebagian, kak tak kei ente. Begitu. Fayam bagi an la yudayyi al awqat was sa'at, maka layak bagi pelajar ilmu itu hendaklah tidak menyia-nyiakan waktu, was sa'at dan jam. Waktu jangan sia-siakan, ya kan ya. Waktu kosong, ya kita boleh kita ngobrol, maksudnya ngobrol tok, ya kan ya. Ngobrol terus-terusan. Alangkah baiknya kalau ngobrolnya pakai ilmu, ya kan. Ngobrolnya diskusi, tanya apa sih rek, gitu ya, kan enak kan ya, ambil ngopi-ngopi, si anak ndak paham nih loh, apa ini, nah gitu ya, ya hanu ngasih apa tadi, ngasih masalah, ndak masalah, biar nanti dibahas sama mereka, lupa nih, nah, wes nanti bahas sampai mari, faedah, ya kan, yang tahu nanti mengasih solusi, yang ndak tahu dapat solusi, yang mendengarkan dapat ilmu, nah gitu ya, sama-sama faedah. Yang jadi penggerak besar apa keutamanya. Nah, makanya sekarang siapa yang mau jadi seperti itu? Daripada ngopinya ngopi apa tadi? Yang sia-sia gitu ya, nggak ada nilai apa-apanya. Nah, gitu. Wayaktanimal layali wal khalwat, dan hendaklah mengambil kesempatan di waktu malam-malam wal khalwat, dan di waktu sepi. Malam-malam enggak apa-apa lah, mungkin kita enggak bisa tidur, tapi harus jagongan gitu ya. Enggak bisa tidur, mungkin di atas, mau tidur enggak bisa. Wes bolak-balik peng sewu tetap melek gitu ya. Wes ngambil buku baca. Hafalan, pikir apa yang belum hafal, baca di mutolaah. Bisa jadi enggak bisa tidurnya ini itu gara-gara rahmat dari Allah Taala. Allah ingin ngasih kesempatan cek mutolaah begitu, harus kita pikir gitu. Lah nggak bisa tidur langsung jagongan, podok grup-grup nggak bisa tidur, gitu ya. Ngopi bersama, ngomong ke sana kemari, nggak tutuk-tutuk dari timur ke barat, balik lagi. Saya nggak tutuk, karena nggak ada apa-apanya, ya kan?
Maka katanya ambil kesempatan waktu malam. Wal khalwat ketika sendiri, nggak ada temennya, ya kan? Kayak nganggur, nggak ada kerjaan, mau apa? Ya buat mutalaah, ya kan? Ada santri pelajar ilmu kok masih bingung, malas aku, apa nganggur? Lah, berarti dia nggak tahu kalau dia tak belajar ilmu. Pelajar ilmu ini nggak ada nganggur mestinya. Wes mari kabeh, mari apa nih gitu ya. Long teh belum hafal ini, itu belum hafal, iku wis kate lali. Ya itu ulangan lagi. Kan? Kok sih pakai apa tadi? Kata-kata nganggur nih ya. Ana males nganggur tok loh. Nganggur apa gitu ya. Mek kita saja enggak bisa ngambil kesempatan. Nganggurnya harus ada faedah. Tadi tuh ya. Notes, kitab, saku, hibdul mutun tuh ya. Mutun tuh ya selalu dibawa, kan ada aja yang kecil, ada yang besar, ada, ya kan? Tinggal kita mau pendak, nah, gitu ya. 4:30. Kemudian wa an Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, beliau mengatakan, al-lailu tawilun wa la tuqassirhu bimanamika wan naharu mudi'un fala tukaddirhu bi athamika. Kata Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, beliau mengatakan, bisa dihafalnya, al-lailu tawilun, malam itu panjang, kawan, ya kan? Jadi waktu malam itu panjang. Ibarat maghrib, isya, usmaridah. Antara isya ke subuh ini panjang, ya kan? Kalau kita ini ngomongi ngerasani itu sak kampung mari belum subuh. Pirang kakak dirasani belum sampai subuh, panjang sekali. Kalau kita buat hafalan sepirang 100, insya Allah jam 3 mari 100 hadis ke 10 lah minimal gitu ya, sampai ngopi misal ya. Wala tuqassirhu, malam panjang itu wala tuqassirhu, jangan kau pendekkan dengan tidurmu. Kenapa? Tidur itu kan berarti kan memotong waktu kan ya. Indah apa, kita memang wajib tidur, cuma bukan berarti wajib tidur ente tidur tok sampai mulai jam 10 sampai jam 3, jam 4 baru bangun, bukan gitu ya. Jadi jam 10 tidur, mau bangun jam 2, wah tambah begini, ya kan? Ente bangun jam 2, sholat tahajud, ada Habib datang, tanya, loh kak tidur, baru bangun Beb, Habib tambah begini, ya kan ya? Daripada mulai jam 10 enggak tidur, baru jam 1 baru tidur, itu kurang baik masalah, ya kan? Kurang baik. Ya. Jadi jam 10 tidur, jam 1 bangun enggak masalah, karena sudah kewajibannya pokoknya jam 10. Nanti bangun jam berapa terserah, tapi harus sampai jam 4 gitu ya, maksudnya gitu. Mau jam 2, tambah bagus, ngambil kitab, enggak ada nyalahkan. Bisa dijawab, sudah, saya tadi tidur jam 10, kok ternyata setelah jam 1 enggak bisa tidur, bahasa baca kitab. Nah, sudah tidur jam 10 sampai jam 1 berapa? 3 jam sehari sudah, ya kan? 10, 11, 12, jam 1. Terus tahu tidur. Setengah 1 bangun, enggak bisa tidur lagi, sudah bawa kitab. Tadi sore sudah jam 9, jam setengah 10, jam 10 baru sudah tidur. Nah, gitu. Tidak ada masalah. Jadi sekali lagi bukan disalahpahamkan, wajib tidur jam 10 misalkan ya, moro nanti harus bangun jam 4 ya, enggak ya. Minimal jam 3 lah ya, jam 3. Maksimal tidurnya jam 10 lah, jam 3 lah bangun. Mau tidur bangun jam 1 lah, terserah gitu ya. Nah, jadi katanya malam itu panjang aja. Tapi jangan kau pendekkan panjangnya itu dengan tidurmu, gitu ya. Jadi misal kalau kita itu semalam suntuk tidur, berarti seakan-akan kita ini tidak punya malam, ya kan ya. Berarti malamnya nggak ada. Kenapa? Sudah dibuat tidur. Karena tidak ada faedah tidurnya. Kecuali dengan niat ya, niat tidur. Cuma kalau tidur niat ibadah ini tidak sampai maghrib tangis subuh, ini bukan ibadah ya. Bukan ibadah itu keturun. Keturun kepayahan sampai subuh bangunnya. Nah, gitu. Kemudian
Wan naharu mudhi, siang itu terang. Ya, bersinar, terang, cerah. Fala tukaddirhu bi athamika, maka jangan kau keruhkan siang yang cerah tadi, ocok petengi gitu ya. Jangan dibikin keruh siang tadi bi athamika dengan dosa-dosamu. Nah, ini perlu dihafal ya maqalah begini. Wa yanbaghi an yaktanim syuyukha wa yastafida minhum. Wa yanbaghi, dan hendaklah ya layak an yaktanima, mengambil kesempatan, ngambil ilmu asyuyukh, dari para guru-guru yang tua, syuyukh, syekh, dari guru-guru tua. Guru muda gimana? Enggak apa-apa, kalau guru muda lebih alim, enggak apa-apa ambil. Cuma kalau ada yang lebih tua, jangan ambil, jangan sia-siakan itu, ambil ilmunya. Enggak ngajar para nih ke rumahnya, enggak ijazah. Begitu. Wa istafida minhum, dan hendaklah layak mengambil faedah dari mereka. Karena orang tua ini biasanya ilmunya itu lebih roseh gitu ya, lebih tua daripada yang muda. Ibarat terus pengalaman gitu ya. Jadi ilmu yang ada pada dirinya harus pengalaman, jadi enak. Wes mendauk pada dirinya. Jadi dia ini ilmunya sudah mendarah daging. Kadang-kadang ilmunya enggak nampak tapi hikmahnya nampak. Jadi ilmunya wes kadang-kadang dia tidak ngerekam tapi hikmahnya tetap ada. Nah, kita ambil itu. Kemudian berikutnya, walaisa kullu ma fata yudrik kama qala Ustadzuna Syekh al-Islam fi masyikhatihi. Walaisa, dan bukanlah, tidaklah setiap mafata, apa yang sudah tertinggal itu yudrik, tidaklah setiap apa yang sudah tertinggal itu tidak bisa diulang lagi gitu ibaratnya. Yang sudah tertinggal itu sudah tidak bisa diambil lagi, tidak sama gitu ya. Jadi misal begini, ada syekh di zaman kita, mungkin siapa syekh? Kalau mungkin dulu misal ya kita masih nemui Habib Ali Al-Idrus. Ini guru tua sudah gitu ya. Memang banyak guru-guru muda di situ, mungkin muridnya, mungkin ulama-ulama yang masih muda. Ini tidak sama nilainya, walaupun sama-sama kitab. Ibarat sama-sama ngaji kitab, satu kitab, cuma termasuk guru tua ini juga punya. Maka tidak sama barokahnya juga. Gitu ya. Wah, aku ngasih ini kok. Enggak, nanti kerja juga bakal beda gitu ya. Minimal silsilah kitabnya, sananya juga lebih dekat. Nah, itu lebih kuat lagi. Nah, gitu. Kalau ilmu hadis. Jadi kalau ada guru-guru tua jangan disia-siakan, parani hampir ke rumahnya, minta belajar, minimal enggak bisa semuanya mukadimahnya. Gitu. Enggak bisa buka, minimal ijazah. Nah, dapat izin dari beliau, barokah insyaallah nyambung dengan si guru-guru syekh yang tua ini. Mereka lebih rosah ilmunya. Kemudian berikutnya, qala Ustadzuna Syekhul Islam, berkata Ustadzuna, guru kita Syekhul Islam, fi masyikhatihi. Masyikhat ini kalau di sini disaranya itu ismu kitabin li sahibil hidayah. Ini nama kitab ya. Jadi beliau mengatakan terdapat di kitab di masyikhah, mungkin ya, keterangannya di sarah gitu. Ismu kitabin, nama sebuah kitab, li sahibil hidayah, bagi pemilik sahibul hidayah, kitab al-hidayah. Disebutkan di dalam kitab tadi, kam min syaikhin kabirin fil ilm wal fadl adraktuhu wa mastakhartuhu. Kam min syaikhin, berapa banyak, min syaikhin, guru, kabirin, besar, syekh ini guru besar, guru yang sudah tua ya, guru besar, fil ilm, di dalam kabirin, fil ilm, dalam masalah ilmu, wal fadl, jadi dia ini maha guru gitu ya, maha guru dalam ilmu, dalam keutamaan,
adraktu, yang telah aku temui, wa mastakhartuhu, dan aku tetapi aku wa mastakhartuhu wa ma talabtu minhul khiyarah, tapi aku sayang ndak milih dia, gitu ya. Ndak milih dia, dia rugi. Merasa rugi gara-gara apa? Di zamannya banyak guru tua tapi dia tidak mengambil kesempatan untuk ngambil faedah daripada guru-guru tadi. Tadi ya, walaupun minimal hanya ijazah atau belajar sekedarnya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.